Baiklah seluruh siswa, kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran PKK. Dan untuk materi saat ini yaitu analisis peluang usaha. Pengertian analisis peluang usaha, suatu analisis yang bertujuan untuk mengetahui apakah usaha tersebut dapat dikerjakan, dilaksanakan, dan memberikan keuntungan di kemudian hari. Kemudian tujuan dan manfaat analisis peluang usaha, yaitu untuk mengetahui apakah suatu usaha tersebut layak atau tidak untuk dilaksanakan, serta mengetahui keuntungan dan kerugian usaha tersebut ke depannya. Mari kita lihat tentang metode pendekatan analisis peluang usaha. Untuk mengembangkan ide tentang peluang usaha, kita harus berpikir positif. Artinya mengarahkan pada hal-hal yang mempermudah dan bermanfaat. Yang kedua, berpikir kreatif, yaitu mengarahkan pada hal-hal yang dapat tertarik akan produk kita. Yang ketiga, inovatif, yaitu mengarahkan pada penciptaan produk baru yang berguna di masyarakat. Kemudian selanjutnya inisiatif, yaitu langsung bergerak, jangan ditunda lagi. Yang kelima, fleksibel, menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Dan yang keenam yaitu responsif, yaitu dapat selalu mengikuti perkembangan yang terjadi. Kita lihat metode dalam analisis peluang usaha, yaitu yang pertama analisis SWOT, yang berarti metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Kita lihat strength adalah kekuatan apa yang akan mendukung usaha kita untuk mencapai sasaran. Kemudian ada weakness, yaitu kelemahan apa yang membatasi dan menghambat usaha. Opportunity adalah peluang usaha apa saja yang menguntungkan dan sesuai dengan kemampuan. Dalam analisis SWOT yang terakhir yaitu threat, adalah ancaman apa saja yang terjadi saat memulai usaha bisa munculnya pesaing. Metode dalam analisis peluang usaha yang kedua yaitu analisis 5W 1H. Yang pertama what, yaitu jenis usaha apa saja yang akan kita ambil. Kemudian yang kedua why, kenapa memilih usaha tersebut. Selanjutnya when, kapan akan memulai usaha tersebut. Selanjutnya where, di mana kita akan memulai usaha tersebut. Selanjutnya who, siapa yang akan terlibat dalam usaha tersebut. Dan yang terakhir how, bagaimana cara membuatnya. Kemudian metode dalam analisis peluang usaha yang ketiga yaitu studi kelayakan usaha. Yang pertama yaitu tahap penumbuhan ide atau perumusan gagasan, di mana mencari kemungkinan-kemungkinan bisnis usaha yang bisa diidentifikasi dan dirumuskan. Misalnya membuat produk dari bahan lunak, bahan keras, pembenihan ikan, pembuatan kuliner, kosmetik atau produk lainnya yang sesuai dengan keahlian. Yang kedua, tahap formulasi tujuan, yaitu merumuskan visi dan misi yang harus diwujudkan dalam tindakannya. Selanjutnya ada tahap analisis, di mana proses sistematis yang harus dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek meliputi aspek pasar, aspek teknik produksi, aspek manajemen, dan aspek finansial. Yang keempat yaitu tahap keputusan, di mana setelah dievaluasi, dipelajari, dan memperhatikan hasilnya, maka wirausaha harus bisa memutuskan apakah usaha tersebut bisa dilaksanakan atau tidak. Mari kita lihat tentang pemanfaatan peluang secara kreatif dan inovatif. Menurut Kuhlman dan Hamann, berpikir kreatif adalah berpikir yang menghasilkan metode, konsep, pengertian, perencanaan, dan seni baru. Ada beberapa peluang usaha yang bisa dimanfaatkan secara kreatif dan mampu menghasilkan nilai tambah. Misalnya, memanfaatkan barang bekas, yaitu sedotan dibuat bunga, kardus menjadi bingkai dan tas.
Kemudian memanfaatkan barang yang tersedia oleh alam, seperti membuat gerabah, kerajinan dari tanah liat, atau memanfaatkan kejadian atau peristiwa yang ada di sekitarnya, misalnya berdagang aneka keperluan sekolah dan berjualan aneka minuman di jalan atau di mana saja. Ada 7 langkah berpikir kreatif yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha di dalam melaksanakan pola-pola kreativitasnya. Yang pertama, preparation atau persiapan. Yang kedua, investigation atau penyidikan. Yang ketiga, transformation atau transformasi. Yang keempat, incubation atau penetasan. Yang kelima, illumination atau penerangan. Yang keenam, verification atau pengujian. Dan yang ketujuh, implementation atau penerapan. Demikianlah materi tentang analisis peluang usaha. Diharapkan kepada seluruh siswa untuk dapat memahaminya dengan baik. Dan ketika ada pertanyaan, dipersilakan